Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Syekh Al-Buti cerita nih, dari cerita pengalaman beliau ketika mengajar. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu bahwa muslimin haus, ya kan? Dan beliau nampak jelas melihat kenyataan fenomenal itu. Kemudian beliau berpikir bahwa orang diarahin al-hikam bagus nih, gitu kan. Kalau sampai orang nggak tahu al-hikam sayang nih. Nah, itulah kenapa beliau disuruh membukukan nasihat-nasihatnya ke dalam kitab. Padahal Syekh Al-Buti nggak mau, dari awal tuh sudah dijelasin. Setelah dipaksa-paksa katanya, ya, baru saya mau membukukan itu. Itu banyak teman yang minta. Illa ba'da ayulahu, ba'da al-ilhah asyadid gitu. Setelah paksaan yang sangat, orang pada minta, ayo Syekh bukuin Syekh. Nah, dia cerita begini. Wal waqi'ul mar'i, ada suatu kejadian yang saya nampak, yang saya lihat, katanya, amami, di hadapan saya, kata Al-Buti, khairu syahidin ala zalik, yaitu saksi, bukti yang jelas terhadap kenyataan bahwa al-hikam menuntun ke arah yang benar, yang fitrah, yang orang pas seperti orang haus dapat minuman. Kata Al-Buti, ada suatu kejadian di depan mata saya yang saya rasakan maksudnya, dan itu menjadi saksi yang terbaik, bisa saya buktikan itu. Indama, nah ketika, kata Al-Buti, istakhartullah, ketika saya beristikharah kepada Allah. Jadi istikharah itu kan syariatnya sholat, ya kan, 2 rakaat terus berdoa, ya Allah saya minta yang ini atau yang ini, yang kanan apa yang kiri, gitu kan. Nah, gadis misalkan si itu apa si itu, gitu kan. Saya mau melamar nih Allah, apa yang di sana atau yang di sini, gitu kan. Itu istikharah namanya. Nah, Al-Buti pernah melakukan istikharah, ya Allah saya membuka pengajian nih di masjid, apa ya Allah yang saya buka, gitu kan. Kemudian Syekh Al-Buti itu dapat jawaban, katakanlah begitu, dapat feeling begitu, ilham dari Allah. Al-Buti mengajarkan al-hikam. Indama istakhartullah, ketika saya beristikharah kepada Allah, minta petunjuk dari Allah, fi tadrisi Hikam Ibnu Athaillah, untuk mengajar Hikam Ibnu Athaillah, kata Al-Buti, fi liqa'i amin fil masjid, pada perkumpulan yang umum, yang banyak. Jadi beliau membuka kajian umum, tapi yang dibuka al-hikam, kayak kita malam Jumatan Hasalibat, gitu kan, Saragil. Malam Senin saya kitab Mbah Hashim gitu. Fil masjid, dan beliau mengajarkan di dalam masjid. Fil masjid, yang kemarin dari awal sudah disebutin itu ada 3 masjid. Masjid Sanjikdar, Masjid Al-Iman, dan satu lagi. Zonantu, nah saya kira, kata Al-Buti, annal jam'al kathifa wal kathira, bahwasanya perkumpulan yang padat. Jadi kasif itu kalau jenggot, itu jenggotnya tebal. Jadi ada hukum nanti. Ada kasih, ada jenggot yang sifatnya al-kasifah, jenggot yang kita disunahkan mengulur gitu. Mengulur. Jadi kalau muka itu diulur gitu. Jenggotnya disisir pakai tangan, sunnah doang tapi nggak wajib. Kalau orang yang jenggotnya tipis, wajib jenggotnya wajib daging dagunya kena air, berasa. Wajib tuh, wajib yakin tuh. Tapi kalau orang yang jenggotnya tebal nggak wajib yakin bahwa airnya itu kena kulit dagu, tapi disisir sunnahnya. Nah, itu namanya kasif. Kasif itu lebat. Ya. Saya kira perkumpulan yang lebat itu, yang padat itu, wal kasir, dan kagum Al-Buti gitu. Dia kagum, zamannya banyak juga nih gitu. Allazi ta'udu ala huduri durusi saya tafarraqun. Saya pikir mereka nanti bakal berkurang nih. Kata Al-Buti, kan banyak nih pas datang, wah Syekh Al-Buti ngajar nih gitu. Dibuka al-hikam, saya pikir bakal berkurang, kata Al-Buti. Saya tafarraqun, saya pikir mereka bakal berpencar, bakal meninggalkan saya gitu. Wa ya'ridun, dan saya pikir mereka akan bubar nih, kata Al-Buti. Dia takut juga nih pas buka al-hikam gitu. Wah, bakal bubar nih, bukan tasawuf gitu kan. Sementara dia ada di negara yang fitnahnya luar biasa, gitu. Musuhnya banyak. Zuhdan minhum, karena saya pikir mereka nggak butuh gitu. Zuhdan minhum, saya pikir mereka zuhud, nggak butuh maksud. Ya. Mereka nggak butuh terhadap ini. Ya. Fi hadhil bukhus, mereka saya pikir mereka nggak butuh sama pembahasan kayak gini. Ya, agama kan udah banyak, belajar fikih udah ada, ya belajar, mendingan udah jelas belajar Al-Quran, belajar agama gitu kan, mendingan ngapalin Quran gitu. Ngapain juga belajar al-hikam gitu kan? Nah, mendingan yang jelas-jelas wiridannya udah gitu kan. Dipikir Al-Buti jamaah bakal berpikir kayak gitu. Allati tan'utu ala al-sinin kathirin, yang mana tersifati
menurut omongan orang banyak gitu. Jadi fitnahnya Al-Hikam nih udah diomongin sebagai minan nas bit tasawuf, yang mana orang kenal ini Al-Hikam adalah tasawuf. Nah itu lagi kasusnya. Kata Al-Buti, saya takut juga nih, saya pikir orang bakal bubar karena tan'utu ala al-sinin kathirin, yang orang sudah tahu betul dari mulut ke mulut bahwasanya Al-Hikam adalah tasawuf. Saya pikir mereka akan bubar, wah sesat nih Al-Buti gitu kan, wah nggak penting nih tasawuf, mendingan belajar yang jelas syariat gitu kan. Walakinni fawajitu binaqidi dzalik, ternyata saya salah, kata Al-Buti. Fawajitu binaqid, saya salah ternyata, kata Al-Buti. Berpikir seperti zalika, laqad izdadal jam'u, ternyata jamaah bertambah membludak. Wah, pengalaman Al-Buti nih, kata Al-Buti. Ini saya kasih saksi yang jelas, kata Al-Buti. Laqad izdada, laqad itu taukid ya, dua kali tuh, lam taukid, qad taukid juga kalau belajar nahwu, ada dua taukid di situ. Benar-benar sungguh izdadal jam'u, bertambah melebar itu jamaah, tambah keluar jamaahnya itu, tambah banyak begitu, tambah bejibun. Al-muwazib ta'alluqan wa thabatan, yang mana jamaah itu al-muwazib, selalu tekun, duduk, nggak pernah absen mereka. Ya, mereka pokoknya Al-Buti buka kajian habis maghrib, selesai kantor mereka pasti mampir mereka, kata Al-Buti. Al-muwazib itu mulazamah, duduk tekun rajin gitu, nggak pernah bolos. Kalau bolos cuma sekali dua kali. Ta'alluqan wa thabatan, mereka ta'alluq, merasa terikat terhadap pengajian saya. Wa thabatan, dan mereka menemukan jalan sabat, merasa tetap kakinya ya. Sabat itu merasa tetap kakinya langkah, merasa kuat ya. Wa akhbaltu min waraihim fi'atan fi'atun syatta min sairil masyarib, dan saya menghadap di belakang mereka, saya ngelihat di belakang mereka, maksudnya jam yang biasa nih, kok ada tamu-tamu baru terus nih, kata Al-Buti. Itu fi'atun syatta, kelompok-kelompok yang berlapis-lapis, yang berbagai elemen datang semua, dari pejabat, anggota DPR, pemerintah, bahkan presiden hadir, kata Al-Buti. Lah, kok hadir nih semuanya gitu, sampai anak muda, sampai rakyat biasa, orang awam bahkan hadir semua, saking umumnya kalimat Al-Hikam. Al-Buti kagum, min sairil masyarib, padahal mereka itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Min sairil masyarib itu minuman itu artinya kalau dalam ilmu balaghah, masyarib itu artinya orang itu belajar punya dasar gitu, dan pelajaran itu udah nyerap ke dalam dirinya, itu minuman namanya, itu masyarib. Padahal mereka punya latar belakang, sudah punya minuman sendiri, sudah punya pelajaran sendiri. Wal ittijahat, dan mereka padahal punya kebutuhan masing-masing, entah mereka mau belajar fikih, tapi kok dengerin pengajian saya, bejibun juga nih gitu. Yang saya tahu mereka punya basic masing-masing, sarjana yang begini gitu. Bahkan sarjananya ada yang komunikasi, mungkin ada yang bahasa, ada yang sastra. Wal ittijahat, dan mereka datang ke sini tentunya dengan berbagai macam hajat. Ittijahat bukan hajat. Ittijahat artinya jihad ya. Jihad itu wajah, jihad, arah. Artinya mereka punya tujuan masing-masing. Ittijahat, mereka punya tujuan masing-masing. Artinya mereka mungkin mau belajarnya yang lain, tapi dengan pelajaran saya mereka ta'alluqan wa thabatan, terikat, dan mereka merasa rajin, jadi rajin, jadi datang terus. Wat tabaqat, dan mereka punya pangkat masing-masing. Berarti kan segala pangkat, segala elemen pengalaman Al-Buti nih. Satu yang ngajar juga Al-Buti terkenal, dan satu-satunya ulama yang boleh dakwah di televisi nasional Suriah adalah Al-Buti. Satu. Tapi Al-Buti nggak nyangka, dia kan nggak merasa dirinya orang hebat. Yang dia buka masalahnya Al-Hikam gitu. Tapi tetap aja kata Al-Buti, faktanya mereka bertambah banyak, dan itu punya latar belakang, faktor kebutuhan dan pangkat masing-masing. Wa fihim man lam yakun mu'tamizan bisulukin islami. Nah ini kita banget nih. Dan di antara mereka saya tahu betul mereka nggak pernah belajar suluk Islam. Nah mungkin maksudnya ada Kristen nih masuk, ada orang Nasrani atau Yahudi atau siapa aja yang bukan agama Islam duduk juga di situ. Nah ini pengalaman Al-Buti nih. Man lam yakun mu'tamizan bisulukin islami, atau misalkan boleh juga orang Islam tapi nggak terbiasa sembahyang, biasa puasa, nggak ngaji ya. Ya mungkin misalkan gini, Ustadz saya ini tatoan, nggak apa-apa ya saya ngaji, nggak apa-apa, mu'tamizan.
Mereka nggak biasa melazimkan diri terhadap ritual Islam. Kot, bahkan sama sekali kotun, nggak pernah sembahyang, nggak pernah puasa gitu. Kot sama sekali. Saqahum jami'an az-zama' al-'atafi. Mereka tersirami dengan nasihat jami'an, segala semua keseluruhan, secara keseluruhan. Jami'an az-zama'ul 'atifi, yaitu rasa haus, rasa dahaga, tentang kecondongan, ya. Allazi asy'arathum bihi al-fitratul imaniyah, yang mana itu tergerakkan oleh fitrah imaniyah. Jadi rasa haus, kecondongan terhadap agama, dan lahir tergerak dari perasaan iman kepada Tuhan. Terserah mau iman dengan versi Kristen kayak iman dengan versi Hindu, Buddha atau Yahudi atau apa aja, terserah agama mereka, atau Islam sekalipun, yang jelas mereka punya iman tapi mereka tidak pernah terarah. Dan mereka dapatkan di majelis saya lihat betul, kata Abu. Nah, allati lam yuhrimillahu minha ahadan min ibadih, yang mana fitrah iman tersebut Allah tidak pernah mengharamkan terhadap satupun dari hamba-hambanya. Maksud Al-Buti begini, kan tadi yang datang segala lapisan, segala iman, bahkan di luar agama Islam, yang agamanya belum Islam. Dan fitrah yang mereka membuat datang terhadap pengajian saya adalah fitrah iman, yang mana fitrah iman ini siapapun punya, walaupun agamanya enggak Islam. Lam yahrimillah, Allah tidak mengharamkan fitrah iman tersebut ahadan min ibadih, seorang pun di antara hamba-hambanya. Kalau dibilang seorang pun di antara hamba, berarti satu pun orang nggak ada yang nggak punya fitrah imannya, pasti punya. Sekalipun ateis, nggak percaya sama tuh. Orang ateis itu cuma orang yang putus asa terhadap Tuhan, ngambek gitu. Mereka meneliti Tuhan nggak ketemu, ada jadi ateis, malas gitu. Malas cari, malas nerusin, itu ateis. Pokoknya macam-macam. Jadi maksud Al-Buti, semua orang sebenarnya punya fitrah iman. Ini senada sama kalimat Habib Ali Al-Habsyi Simtud Durar. Habib Ali ngomong, saya percaya bahwa semua orang adalah wali, bahkan orang kafir, kata Habib Ali. Terus ditanya sama teman-temannya, masa iya orang kafir itu wali? Ya, kata Habib Ali Simtud Durar, cuma orang kafir itu kewaliannya tertutup sama kekafiran. Buktinya berapa banyak orang masuk Islam langsung jadi wali, langsung jadi kiai, langsung jadi dakwah. Saya percaya bahwa semua manusia adalah wali, punya tingkatan masing-masing, bahkan anak kecil, bahkan orang kafir. Wa kana min husnil hazzi annal mawrada allazi ijtama'u alaihi mawrada syar'iyyin salafiyyin salimin khala min asy-syawa'ib. Dan bagusnya lagi, kata Al-Buti, wakana, dan buktinya min husnil hazzi, bagusnya lagi, ya, bagusnya lagi, kenyataan yang bagus, katanya annal mawrada allazi ijtama'u alaih, yang ketika mereka berkumpul, katanya itu tergambarkan mawrada syar'iyyin salafiyyin salimin. Nah, bentuknya mereka berkumpul itu mawrada syar'iyyin, gerakan-gerakan syar'i, salafiyin, yaitu murni tanpa adanya bid'ah, sesuai dengan agamanya, cara beribadahnya para salaf. Salimin, suci, bersih, khala minasyaib, bersih dari yang namanya kotoran-kotoran bid'ah. Kata Al-Buti, setelah mereka ngaji, bagusnya lagi nih, pulang pengajian saya nggak ada yang bikin bid'ah, nggak ada yang pulang ke rumah tiba-tiba jadi aneh nama ibu bapaknya gitu. Pulang ke rumah jadi bertapa, matiin lampu, bakar dupa gitu. Kata saya, alhamdulillah yang ngaji sama saya nggak begitu. Gitu. Itu mana wakana min husnil hazzi. Kenyataan baiknya adalah bahwa mereka setelah berkumpul terus mereka pulang, mereka melakukan ibadah syar'i. Belajar al-hikam malah jadi rajin sholat. Dan itu salafi. Itu cara praktek ibadahnya salafi, kembali kepada cara beribadahnya sahabat Nabi dan ulama-ulama generasi 300 Hijriah yang Nabi sumpahi sebagai generasi terbaik yang tidak ada bid'ah di situ. Khala minasyaib, bersih dari yang namanya bid'ah. Karena saya nggak ngajarin, kata Al-Buti. Kenyataannya mereka alhamdulillah nggak pernah sembahyang jadi sembahyang,
Paham ya? Wa hasbuka annal mawrad allazi tamathala fi hikam Ibnu Athaillah. Dan udah cukup kata Al-Buti, nggak usah aneh-aneh, kamu bisa lihat itu tergambar pada Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kamu bisa lihat kenyataan itu, gambaran bersih dari bid'ah pada kalimat-kalimat Hikam Ibnu Athaillah. Tidak ada menggambarkan bid'ah sama sekali, ajarin bid'ah. Semuanya berisi tentang Allah dan bagaimana cara berbakti kepada Allah sebenar-benarnya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.